Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7. Sudah masuk tema 7 nak ya, tentang perkembangan teknologi. Di subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Baik, kita bisa lihat indahnya pemandangan di sini. Ada banyak hewan ternak dan sawah yang luas sekali. Nah, di sini ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada ayam, ada bebek, ada kambing yang masih di dalam kandang gitu ya. Mari kita baca sama-sama. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku, bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, di sini bisa kita lihat ada di pedesaan ya, atau di tempat tinggal yang sangat maju teknologinya. Jadi olahan dari alam mereka, sumber daya alam mereka olah menjadi pangan dan minuman, produk makanan dan minuman. Nah, di sini ada susu kedelai. Susu kedelai ini bahan dasarnya adalah kedelai, sama tempe juga kedelai, tahu juga kedelai. Selanjutnya ada yogurt. Yogurt ini merupakan hasil dari susu fermentasi. Biasanya yogurt itu berasal dari sapi. Mungkin juga ada yang dari kambing begitu nah ya. Lalu ada sedia permen susu. Permen susu juga susunya berasal dari sapi atau kambing. Nah, oke, ayo bernyanyi. Pembelajaran 1. Nah, wah enak sekali ini ya. Mereka lagi belajar di teras. Terus ada Dayu yang membawa roti. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Oke, tunggu sebentar ya. Rotiku ini ya, lagu Rotiku ini adalah karya dari Pak Ate Mahmud. Mari kita nyanyikan sama-sama. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ayo bernyanyi. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Mari kita lihat ya di kalimat atau di baris yang pertama dan kedua itu sama. Sedangkan yang ketiga itu sangat berbeda, dia agak turun sedikit nanti nadanya. Selanjutnya yang terakhir ini juga berbeda dari yang baris pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang sama hanya baris pertama dan kedua, sedangkan yang ketiga dan keempat itu berbeda dengan yang lainnya. Gitu ya. Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan, isinya tentang teknologi pangan.
Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Oh, di sini Siti membaca teks tentang pembuatan tahu. Sepertinya lengkap ya teman-temannya, ada 5. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Wow, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Apa arti dari pangan? Ayo, tadi apa yuk? Mari kita lihat di sana itu tadi. Nah, pangan artinya makanan. Ada di paragraf pertama ya. Nanti silakan dicermati lagi bacaannya atau teksnya. Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak, ya, tidak jawabannya. Hasil panen pertanian dan peternakan cepat membusuk, ya. Nah, di sini dapat busuk ya, tidak dapat bertahan lama atau cepat membusuk. Nah, bagaimana cara mengolah hasil panen? Dengan cara apa tadi? Teknologi pangan. Ya. Selanjutnya, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Tadi ada tahu, ada tempe, ada ada kecap, ada juga susu kedelai. Ya. Apa manfaat dari teknologi pangan? Nah, kita bisa lihat lagi di paragraf yang terakhir. Paragraf yang ke berapa ini? Coba 1, 2, 3. Di paragraf ketiga, ya. Nah, manfaat teknologi pangan itu adalah menghasilkan makanan baru dan dapat menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Jadi, jika ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa menjawabnya. Ini materi bahasa Indonesia ya, yang menyanyi tadi materi SBDP. Sekarang kita lihat lagi, ada di bawah ini. Nah, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Bisa tentang manfaat teknologi pangan, atau mungkin olahan makanan dari kedelai, bisa juga olahan makanan dari olahan minuman dan makanan misalnya dari susu. Bisa sekali kalian tuliskan di sini informasi baru yang kalian dapatkan atau Anda dapatkan dalam teks tersebut. Ada banyak sekali ya nak ya. Oke. Ibu mengamati. Ya, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Ya, cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebuskan kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, kain A dan kain B ini adalah satuan luas ya nak ya, yang kuning ini ya. Nah, kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ini peta satuan luas ya. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Nah, kalau ibu kalikan ya, panjang dikali lebar 2 dikali 4 adalah 8. Benar nggak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar 8. Jadi kalau daripada kalian menghitung keseluruhan, mending kalian ininya aja, pinggirnya aja ya, ke panjangnya hitung lebarnya baru dikalikan, begitu ya, agar lebih cepat daripada dihitung semuanya. Kalau kalian hafal perkalian kan mudah. Selanjutnya ini kita hitung panjangnya dulu. 1, 2, 3, 4 4 ya panjangnya, terus lebarnya 1, 2, 3, 4, berarti lebarnya adalah 4. Nah, luasnya adalah 4 dikali 4, berarti 16 satuan luas kain B-nya ya. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Ya, sebentar. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Ayo berlatih. Nah, ini karena dia tidak bisa berbentuk persegi, kita harus berhitung ya. Nah ya, tinggal dihitung aja kotaknya ada berapa di sini ya. Nah, oke, mari kita lihat. Yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka luas bidang A adalah 7 satuan persegi seharusnya ya. Ini kurang nih, harusnya satuan persegi. Selanjutnya luas bidang B adalah, hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi luas bidang B adalah 10 satuan persegi. Lalu luas bidang C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas bidang C adalah 6 satuan persegi. Luas bidang D adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luas bidang D adalah 7 satuan persegi. Ingat ya, A7, B10, C6, D-nya 7. Luas yang paling kecil adalah bidang C. Luas yang paling besar adalah bidang B. Sekarang bidang yang luasnya sama tadi adalah bidang A dan bidang C pada gambar ya. Jadi bidang A dan C pada gambar memiliki luas yang sama. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran 2 ya. Masih di subtema 1. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semangat terus.